Halo semua, selamat datang di podcast kali ini, tempat kita membicarakan hal-hal yang menarik. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup dalam, yaitu tentang ambisi tanpa arah ketika potensi malah jadi tekanan. Bersama saya sudah hadir guest speaker yang sangat luar biasa atas nama Afita Hani. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Untuk membuka percakapan kali ini, boleh diceritakan siapa Kak Afita ini dan apa saja prestasi yang telah Kakak dapatkan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada tim Yacht dan juga halo teman-teman semuanya. Dan kenalin nama aku Afita Hani Pitaloka, bisa dipanggil Afita. Aku mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi, dan saat ini juga menempuh studi juga di US, di Harvard University, di Business School, di bidang mengenai product development. Dan untuk prestasi sendiri, alhamdulillah di tahun ini kemarin dapat awardee menjadi top 3 innovation terkait apps yang kemarin Avita buat untuk bantuin anak-anak muda yang pengen sekolah di jenjang SMP, SMA, ataupun mereka pengen ke jenjang luar negeri yang terkendala biaya. Jadi kita fokus untuk bikin apps project ini itu untuk bantuin mereka tidak hanya secara finance, tapi juga secara edukatif gitu. Dan kemarin dapat top 3 itu kita saing cukup ketat juga ya, karena tingkat internasional dari 4.700 peserta di 191 negara, alhamdulillah Avita masuk ke top 3. Dan Avita juga dapat award di full scholarship Harvard University di US terkait product development. Dan di samping itu juga kemarin Avita juga dapat award jadi Best Diplomatic Insight di Global Diplomasi yang diadakan oleh PPI Dunia by OISA. Dan selain itu juga saya juga merupakan winner Putri Prestasi Indonesia tahun 2025 yang disupport oleh Dinas Pendidikan. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya Kak Afita ini. Lalu saya ingin memulai dari sesuatu yang jujur ya, dari pihak kakak nih. Apa sih gitu ya yang membuat Anda tertarik dengan topik ambisi tanpa arah ini? Oke, jujur aku suka banget topik terkait ambisi tanpa arah ini karena tidak hanya it's not just about my experience gitu, tapi banyak sekali anak-anak muda di luar sana yang ingin banget mengambil banyak peran, kemudian mencapai banyak sesuatu. Aku ingin mencapai A, B, C, aku pengen jadi A, B, C, dan juga aku pengen ngerasain A, B, C. Tapi ketika kita mau mencapai hal itu, atau ketika kita mau mengambil peran itu, apakah kamu benar-benar ada di sana? Gitu. Karena sometimes apa yang kita ambil, apa yang pengen kita dapetin, kita mungkin ngerasa kayak kosong gitu. Dan aku pernah juga di fase kayak gitu. Aku misalnya nih contoh, aku dulu suka banget yang namanya desain, editing, visual gitu, pakai Canva, pakai Corel, dan juga editing pakai CapCut dan sebagainya gitu. Tapi ketika aku ambil banyak project di bagian itu, aku ngerasa kosong di sana. Walaupun di sana memang aku dapat secara finance dan dapat exposure juga, tapi aku nggak ngerasa kayak aku bener-bener suka gitu di sana. And that's why ketika kita ingin mencapai sesuatu tadi, atau ketika kita ada di posisi mengambil peran, entah itu di organisasi, di perusahaan, atau di lain sebagainya gitu. Dan dari situlah, apakah ambisi kita ini benar-benar milik kita sendiri, atau hanya kita sekedar melakukan gitu. Oke, menarik sekali ya. Nah, sebelumnya saya juga ingin tahu nih, kira-kira apakah Kak Afita sendiri ya pernah gitu ya merasa memiliki banyak potensi ya, banyak hal yang
bisa kakak lakukan, tapi justru malah bingung gitu ya untuk arah tujuannya, bingung harus jadi apa. Apakah itu juga sesuatu yang relevan dengan yang kakak rasakan? Oke, jujur pernah dan aku juga pernah ngalami juga dan pernah aku rasain juga ya gitu. Karena tadi bilang nih contoh, dulu aku suka banget yang namanya desain dan kepenulisan gitu. Tapi tadi aku ngerasa kosong gitu di sana. Karena inilah contoh ya di mana aku bisa di banyak bidang, misalnya nih dalam bidang leadership, dalam bidang mengenai public speaking, dalam bidang produk, editing atau desain, terus kemudian di bagian kepenulisan gitu. Dan dari hal tersebut juga aku achieve sesuatu, entah itu secara finansial atau secara exposure gitu. Dan di situ juga aku ada peluang banyak, tapi yang menjadi dilema aku juga di sana, kalau aku bisa banyak hal, mana yang harus aku pilih sebagai jalan hidup gitu. Karena di sini juga bukan suatu kebingungan biasa ya buat diri aku, tapi ada yang namanya over possibility confusion gitu di sana. Apakah aku benar-benar ngerasa feels di sana? Apakah aku benar-benar ngerasa di mana nggak hanya secara finance, tapi aku benar-benar hidup. Misalnya nih, contoh, aku menemuin passion aku dalam bidang public speaking dan juga dalam bidang produk. Karena jujur aku passionate banget ya dalam bidang produk. Itu sejak awal masuk semester satu ya kalau nggak salah. Heeh. Jadi awal semester satu itu aku nemuin ternyata aku bener-bener tidak hanya bakat, tapi aku bener-bener hidup di sana itu ketika ada di bidang produk. Dan di samping itu pas ambil peran juga ya dalam bidang editing dan juga visual design di sana. Walaupun dua hal ini jadi dua bidang aku, tapi aku benar-benar ngerasa ada di sana itu di dalam produk. Walaupun mungkin awal-awal aku ngerasa, ih kayaknya kalau dalam bidang pengembangan produk ini itu, dalam bidang project management itu kayaknya ruwet deh gitu. Kayaknya terlalu banyak hal-hal yang kompleks gitu. Tapi ketika aku udah terjun di sana, aku nggak hanya ngerasa enjoy, tapi aku ngerasa impact dari produk-produk yang aku implementasikan, program-program yang aku implementasikan gitu. Aku ngerasa kayak alhamdulillah gitu. Udah nggak hanya aku tuh tidak hanya kebantu secara exposure gitu, tapi orang-orang yang merasakan program aku ini itu benar-benar nyata gitu. Jadi aku pernah posisi di waktu di mana ya misalnya terkait desain tadi. Walaupun banyak project-project terkait desain feed maupun desain terkait poster, band, dan lain sebagainya gitu dari beberapa sekolah. Terus ada perusahaan juga yang minta orderan gitu. Tapi ketika aku handle project itu sendiri, walaupun aku secara finance, aku benar-benar ngerasa kosong gitu di sana. Dan aku pun ngerasa, oh ternyata aku ngerjain desain ini itu walaupun secara finance ada, tapi aku bener-bener gak nge-feels di sana. And that's why ini jadi dua hal yang berbeda. Kadang kita juga harus memilih ya, apakah kita benar-benar hanya fokus di secara, memang kita secara finance, tapi kita benar-benar kosong, dan apakah kita harus memilih yang benar-benar ada di sana, walaupun mungkin secara finance itu nggak terlalu gitu. Dan justru kalau menurut dari based on my experience, lebih baik kita harus memilih yang namanya kamu hidup di sana. Walaupun mungkin kamu banyak jatuh bangunnya atau mungkin banyak hal-hal yang ngerasa kayak challenge-nya tuh banyak, tapi kamu paham progres kamu itu bagaimana setiap step by step. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya, Kak, pengalamannya. Lalu, menurut Kakak nih ya, apakah semua potensi yang kita miliki memang harus disalurkan gitu? Misalnya tadi Kakak cerita tentang produk ya dari semester satu gitu ya. Paham, oh Kakak punya potensi ke arah sana ya. Apakah itu memang harus disalurkan di pekerjaan yang tepat atau bagaimana Kak menurut Kakak? Oke, jujur untuk terkait potensi secara based on my experience, potensi itu sebenarnya pilihan, bukan suatu kewajiban gitu. Misalnya contoh, kamu pinter dalam bidang leadership, kamu pinter dalam bidang public speaking, kamu pinter dalam bidang digital marketing, dan lain sebagainya gitu. Tapi
Pada intinya, yang penting itu bukan bagaimana kita memaksimalkan semua potensi kita, tapi kita juga harus pilih mana yang paling bermakna buat kita. Mana yang benar-benar kamu gak ngerasa yang namanya enjoy, tapi kamu merasakan dampak nyata di sana. Gak hanya buat diri kamu sendiri, secara emosional, secara finansial, tapi lingkungan sekitar kamu juga ngerasain gitu. Jadi kalau dijawab, sebenarnya banyak pintu ya yang pengen kita achieve gitu. Banyak hal-hal yang pengen kita dapetin, banyak peran-peran yang pengen kita rasain gitu ya. Dan semua pintu-pintu itu bukan berarti kamu harus bisa ataupun harus kamu rasain semua atau kamu masuk di dalamnya tuh dan benar-benar ngerasain di sana, no. Tapi kamu harus coba pilih pintu mana yang pengen kamu masuki lebih dalam. Kalau dari aku sendiri, aku lebih memilih pintu dalam bidang public speaking dan juga product development. Di samping ada di mana dalam bidang marketing, desain, dan juga kepenulisan gitu. Dan di sini bukan soal kapasitas kita ya dalam bisa banyak hal gitu ya. Tadi komunikasi, terus leadership, marketing, dan sebagainya gitu. Tapi kekuatan kita akan muncul ketika kita berani memilih satu jalur utama yang benar-benar kita perdalam di sana. Dan bukan semuanya itu dijalankan secara bersamaan. Kadang tuh mungkin kita ngerasa kayak, oke, kita multi skill gitu ya. Jago marketing, jago apapun gitu. Itu bagus banget, bagus juga. Tapi kamu harus bisa memilih mana yang benar-benar kamu jago di sana. Kalau kamu pengen yang namanya jago public speaking, ya kamu harus bisa belajar apa itu public speaking, apa itu produk, apa itu project management gitu. Dan ketika orang-orang ini pengen kenal siapa diri kamu, kamu pengen dikenal sebagai branding apa, mereka tahu. Misalnya contoh si A gitu. Ini dia sering banget bikin konten terkait mengenai kepenulisan gitu. Di samping itu, dia tuh sering banget handle project nih terkait produk gitu. Oh, berarti dia ini editor dan juga product developer gitu. Jadi, kamu harus bisa memilih pintu mana yang pengen kamu perdalam di samping kamu belajar banyak hal. Seperti itu. Oke, wah, seru banget ya, Kak, sharingnya. Nah, selanjutnya nih, Kak, kira-kira mana yang lebih berbahaya? Tidak punya ambisi atau punya ambisi besar tapi hilang arah? Oke, kalau menurutku itu ambisi tanpa arah gitu. Karena si ambisi ini itu membuat kita tuh terus bergerak kan. Kita pengen achieve sesuatu. Oke, aku pengen dapetin ini. Aku belajar A, B, C. Aku pengen dapet TOEFL skornya 700. Aku pengen dapet scholarship sampai luar negeri. Dan banyak sebagainya gitu. Tapi semakin kita pengen achieve itu dan semakin ambisi kita besar tuh. Dan semakin jauh juga kita dari diri sendiri. Dan di samping itu, ketika kita punya yang namanya kompas, kita tahu arah prioritasnya bagaimana, kamu pengennya dikenal sebagai apa, kamu pengennya orang-orang itu kenal kamu ini di bidang apa, dan kamu benar-benar passionate di sana gitu. Kamu harus bisa memilih gitu. Karena di samping itu juga ya, kita memang aktif tadi ya, aktif, terus diakui juga, terus banyak prestasi-prestasi gitu. Kamu tetap diakui di sana, tapi kamu harus bisa tanyakan secara perlahan dari apa yang kamu achieve, energi kita ini terkuras atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, di identitas kita ini mau dikenal sebagai apa? Jangan sampai samar-samar. Kalau kamu mau dikenal digital marketing, ya kamu fokus digital marketing itu apa? Di samping kamu belajar hal yang lain. Jangan sampai digital marketing dicampur yang namanya leadership, dicampur yang namanya produk, dicampur yang namanya copywriting gitu. Dan orang-orang bakal sulit mengenal diri kamu. Oke, misalnya si Andi
oke si Andi ini kayaknya jago deh dalam bidang digital marketing gitu. Tapi aku pengen ngundang dia jadi speaker nih kayak nggak yakin gitu. Karena dia di sini juga sharing terkait yang namanya editing gitu. Dan di samping itu, pertanyaan yang ketiga, apakah kamu benar-benar puas di sana? Nggak hanya secara finance, tapi juga secara emosional. Dan kamu apakah benar-benar nggak kosong? Karena apa? Ketika kita punya yang namanya ambisi tadi, kita punya kompas, maka kita akan tahu prioritas kita tuh kemana. Kalau misal Avita sendiri, ketika Avita bergelut di bidang banyak hal, Avita coba prioritaskan dalam bidang public speaking sama produk. Ternyata lama-kelamaan jalur yang Avita pilih, pintu yang Avita pilih ini ternyata membawa ke banyak exposure. Oke, banyak project yang Avita handle. Kemudian banyak juga kerjasama dengan company, kemudian organisasi-organisasi nasional, internasional, seperti itu. Sedangkan orang yang nggak punya ambisi, itu biasanya mereka tuh lebih cepat sadar gitu ya. Apakah ini benar-benar aku pengen mencapai ini itu karena disuruh sama ibuku kah? Atau mungkin kamu ada hal something different gitu ya buat diri kamu gitu. Itu pasti ada pembedanya kalau orang yang nggak punya ambisi. Tapi kalau orang yang punya ambisi, tapi dia nggak punya arah, maka jadinya bahaya gitu. Nggak hanya kamu, energi kamu habis, tapi identitas kamu juga kabur, dan rasa kepuasan di dalam diri kamu itu tuh bener-bener hilang gitu. Oke, wah, seru banget ya. Ternyata kita bahas terkait tentang ambisi dan juga ambisi tanpa arah. Lalu, kira-kira apakah ada pengaruh ya dari lingkungan dalam membentuk ambisi yang sebenarnya bukan milik kita? Oke, kalau menurutku tuh bener-bener pengaruh ya. Apalagi yang pertama itu dari segi yang paling terdekat deh. Yang paling terdekat itu orang tua kita gitu. Jadi lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan itu bener-bener banget mempengaruhi ambisi kita. Misalnya contoh, ini based on my experience juga ya. Jujur, keluargaku tuh tipikal orang yang benar-benar ambis gitu. Jadi aku sebagai seorang anak, apalagi aku juga anak pertama juga ya gitu. Kamu jadi anak pertama harus jadi teladan yang baik. Kamu harus bisa jago ini itu gitu-gitu. Jadi lama kelamaan kalau misal kita nggak tahu ya gimana cara kita manage secara emosional tadi gitu, dan kita nggak bisa pilah antara ini benar-benar kebutuhan kita sama ini dari orang tua kita gitu, kita bakal kehilangan arah gitu dan kita bakalan capek di sana. Dan aku juga pernah ngerasain di sana juga. Tapi lama-kelamaan aku belajar, oh ternyata ini itu uh, pengennya orang tuaku, bukan pengennya aku. Dan aku belajar juga ketika aku berusaha untuk melepas semua keinginan orang tuaku dan fokus ke jalan aku. Dan aku bisa membuktikan ke mereka, ini loh jati diri aku suka di bidang ini, aku pengen di jalur ini, dan mereka bakal percaya gitu. Mungkin jalannya memang susah ya buat trust building gitu buat ke orang tua kita, tapi ketika kita udah mau mencoba di sana dan perlahan melepaskan, maka kita akan kenal, oh ternyata ini loh dari orang tuaku dan ini loh dari diri aku sendiri gitu. Dan di samping itu juga memang banyak ambisi yang kita dapetin juga itu kan sebenarnya kan hasil internalisasi juga ya. Nggak hanya tadi orang tua atau ekspektasi secara sosial gitu, tapi juga hal-hal yang bikin kita itu berambisi ini itu mungkin kamu pernah dilecehin atau pernah diremehin gitu, dan itulah yang menjadi akibat ambisi itu ada gitu, bukan secara refleksi diri. Karena memang misalnya nih contoh cewek gitu, pernah diputus sama pacarnya, dia make upan gitu ya, terus ngejar gelar sampai S2 gitu. Dia pengen buktiin bahwasanya dia tuh lebih sukses dari cowok ini gitu. Itu bukti bahwasanya ambisi itu bukan dari refleksi diri, tapi juga ada ambisi karena kamu punya bad experience di sana. Kamu pengen buktiin, kamu pengen validasi. Ini yang sebenarnya tuh salah gitu. Dan ada juga beberapa yang benar.
tergantung bagaimana cara kita manage tadi. Nah, yang penting itu bagaimana cara kamu menginternalisasikannya. Dari apa experience kamu, apa yang pernah kamu lakukan, dan ekspektasi apa yang orang-orang taruh dalam diri kamu, dan bagaimana cara kamu ini itu memilahnya, gitu. Dan ya, memang kita memang perlu yang namanya kompas, and that's why kita juga harus belajar. Tidak hanya secara psikologi, tapi juga secara edukasi, mungkin kamu konsultasi ke mentor, gitu. Dan dari situlah, dari berbagai macam lingkungan ya, yang kita hadapi, lingkungan yang benar-benar kompetitif, atau mungkin lingkungan yang benar-benar memaksa kamu buat jadi orang yang benar-benar beda gitu ya. Gak hanya kamu harus jadi orang yang besar, tapi kamu juga harus jadi ini, jadi itu. Dan kamu juga harus bisa sadar bahwa apa yang kamu adopsi dari perkataan mereka, atau dari tingkah laku mereka, atau mungkin dari pengalaman kamu tadi, itu bener-bener something, itu diri kamu atau bukan gitu. Aku pernah ngerasain hal yang sama juga waktu itu, gak hanya secara orang tua juga, tapi pernah aku juga kan waktu itu kan korban bullying juga ya gitu. Dan aku pengen buktiin ke mereka bahwa aku tuh bisa. Lama kelamaan hal-hal yang aku lakukan ini itu lama-lama capek gitu. Di situ haus, ternyata aku ternyata haus nih, ternyata dalam bidang validasi gitu. Dan di situ juga aku belajar perlahan buat melepaskan, oke, aku belajar kenal diri aku suka apa, aku di bidang apa, dan ketemulah hal-hal yang menjadi minat aku, bakat aku, seperti itu. Oke, wah berarti kita harus paham jati diri kita ya. Jadi kita tidak mengikuti, tidak, bahasanya mungkin people's pleaser ya. Orang-orang bisa tahu itu ketika kita terlalu mengikuti ekspektasi misalnya orang tua, atau bahkan bisa juga ketika kita mengalami suatu pengalaman yang kurang baik sehingga kita malah ingin mencari validasi ya, berusaha untuk showing off ya mungkin ya, kayak kita mampu ini Hmm, itu gitu ya. Nah, kira-kira nih berdasarkan pengalaman kakak gitu ya, atau dari hal-hal yang telah kakak pelajari, apa sih langkah pertama ya untuk mulai menemukan arah hidup? oke. Untuk berdasarkan experience aku, kalau kita menyadari benar-benar ambisi kita ya, atau menentukan arah hidup kita mau kemana, simple dari aku, saat kita berhasil mencapai sesuatu, saat kita berhasil mencapai apa yang kita pengenin gitu, dan kamu ngerasa utuh, gak hanya ngerasa kamu mencapai secara finansial, tapi kamu ngerasa dampak yang nyata gitu. Kadang orang yang mungkin ngerasa kamu dapat achieve banyak hal, dan kita merasa kayak gak utuh, hanya lega, beras, udah diakui, udah divalidasi gitu. Itu sebenarnya bukan arah kita. Itu bukan ambisi kita. Itu bukan diri kita. Jadi kita juga harus bisa kenal. Kita ini maunya apa? Apakah kita mengerjakan hal itu? Kita achieve sesuatu seperti itu tuh hanya sekedar validasi untuk diri kita yang gak pernah ngerasain hal-hal yang seperti itu, atau kamu melakukan hal itu karena kamu pengen dampak yang nyata secara emosional kamu, masa depan kamu, dan juga orang-orang di sekitar kamu gitu. Jujur, kalau yang terkait dalam bidang produk ini itu aku bener-bener ngerasa di sana, feelsnya di sana, aku ngerasa utuh di sana walaupun berjam-jam aku mengerjakan inisiat BM dan sebagainya ini bagaimana, tapi aku suka enjoy di sana, nggak hanya secara enjoy dan dapat achieve sesuatu, nggak hanya sekedar diakui, tapi orang-orang bisa ngerasain, oh ternyata program aku ini bisa dirasain ya, bisa dinikmatin dan bisa banyak bermanfaat untuk banyak orang gitu. Walaupun aku capek, tapi aku bangga gitu, aku seneng di sana, seperti itu. Oke, wah, pengalamannya cukup ini ya, ada relevansinya dengan topik yang kita bahas kali ini. Lalu bagaimana nih Kak untuk cara membedakan ambisi yang sehat dan juga ambisi yang lahir dari, mungkin zaman sekarang pada bilangnya FOMO ya, fear of missing out, jadi takut ketinggalan.
Oke. Oke. Jadi gimana sih cara kita membedakan ya ambisi yang sehat gitu atau kita tuh benar-benar takut tertinggal atau FOMO tadi ya. Jujur, ambisi yang sehat, kita mengerjakan sesuatu, kita mau mencapai sesuatu, kita berprogres di sana, kita tenang. Tapi di situ kita juga konsisten. Walaupun mungkin kita ngerasa kayak challenge-nya banyak dan mungkin kita ngerasa kayak dimotivasi, tapi kita ngerasa tenang. Aku bakal achieve ini, tapi aku step by step dulu, nggak ngeburu-buru gitu. Misalnya nih harus target 1 hari, eh, aku pengen jadi orang yang produktif, di mana 1 hari aku bisa mengerjakan 5 sampai 10 tugas sekaligus semuanya selesai gitu. Tapi orang yang memiliki ambisi yang sehat, ketika dia pengen jadi orang yang produktif, dia bakal timer atau bikin yang namanya skala prioritas buat manage all tasks yang dia kerjain gitu. Dan kemudian yang kedua dia nggak tergesa-gesa tadi ya ingin achieve sesuatu. Karena justru orang yang tergesa-gesa ingin mencapai sesuatu, ketika dia udah mencapai hasil akhir dan di posisi dia kalah, dia akan ngerasa yang namanya aku ini bakal jadi orang yang nggak berguna. Itu bakal ngerasa kehilangan diri sendiri, gak bakal ngerasa kayak kita gak akan mampu di situ selamanya itu. Tapi kalau orang yang benar-benar memiliki ambisi yang sehat dan dia tahu cara manage dan juga cara menentukan target dan juga skala prioritasnya, dia gak akan tergesa-gesa. Dia akan pandai mencari waktu, visioner lah istilahnya gitu. Dan juga bagaimana dia capai target itu dan dia tahu bagaimana cara manage ketika nanti dia kalah, ketika nanti dia menang gitu. Dan yang ketiga, ambisi yang sehat, yang paling penting, dia nggak bergantung pada validasi. Itu. Walaupun dia mencapai banyak hal, dia nggak peduli. Walaupun dia divalidasi, uh, misalnya nih, halo Cantika, kamu cantik banget ya, kamu pinter banget gitu, bisa mencapai juara 1 gitu, misalnya seperti itu. Jadi dia nggak peduli walaupun dia dipuji sana sini ataupun mungkin dia diejek ya, dia kalah gitu, dia nggak peduli. Dia malah justru berprogres. Oke, alhamdulillah aku udah menang nih di sini. Hal apa ya bakal aku lakuin ya gitu. Tapi kalau orang yang FOMO atau takut tertinggal, biasanya dia akan terus membandingkan dirinya. Aku bakal menang nggak ya kayak dia gitu. Kalau misal aku kalah, ya aku nggak bakal jadi orang yang nggak berguna gitu. Jadi dia terus menyalahkan diri sendiri, membandingkan diri dia dengan orang lain. Dan yang kedua, dia nggak akan pernah merasa cukup itu. Orang yang benar-benar FOMO ya. Walaupun dia achieve banyak hal, dia nggak bersyukur terhadap apa yang dia achieve gitu. Bahkan orang-orang tuh sampai ngerasa, oh kamu keren banget ya, tapi dia ngerasa nggak cukup gitu. Maka dari itu, kalau tips dari aku, refleksi dari aku sederhana aja. Kalau orang lain berhenti, maka kamu harus bisa tanyain, apakah kamu akan tetap melakukan hal ini? Atau apakah kamu bakal mau berprogres di sana atau hanya diam aja? Itu. Oke, wah seru sekali ya. Mungkin saya ada satu pertanyaan terakhir nih Kak. Jadi tadi kan kita sudah bahas banyak hal ya. Nah kalau misalnya ada satu pesan ya untuk dengar nih yang ingin Kakak sampaikan untuk orang-orang yang mungkin merasa tertekan oleh potensi diri sendiri gitu ya. Dan mungkin pertanyakan diri sendiri juga apakah yang sedang mereka kerjakan saat ini sesuatu yang meaningful, impactful, dan mereka juga feeling contented gitu ya, merasa happy mengerjakannya gitu, atau biar supaya tidak merasa kosong. Apakah dari kakak ada pesan nih yang sangat menarik untuk penutup? Oke, mungkin dari aku pesan untuk para anak muda di luar sana yang pengen achieve sesuatu, yang pengen menggapai sesuatu, untuk kamu di luar sana, kamu tuh gak dilahirkan untuk menjadi semua apa yang kamu pengenin, apa yang kemungkinan kamu, dan apa possibility yang mungkin kamu capai, yang kamu impikan gitu.
Tapi kamu dilahirkan untuk memilih dan setia pada pintu yang kamu pilih. Potensi itu luas, pintu itu banyak sekali dan juga hal-hal yang pengen kita dapat, banyak sekali ya caranya, banyak sekali pintunya, tapi hidupmu itu tetap satu arah. Seperti itu. Terima kasih. Wah, seru sekali ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak Kak Vita telah meluangkan waktu bersama Hey Youth Podcast di malam ini dan semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk anak muda di luar sana. Terima kasih. Terima kasih juga.